Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini dikumpulkan di majelis yang mulia. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti kita dapatkan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, para ulama selalu mewasiatkan kepada kita semua bitaqwallah wasiyah rabbil alamin fi kitabihil mubin, untuk selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana wasiat takwa ini disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, yaitu wasiat untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW dan para salaf kita yang saleh, pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Kemudian mereka, para ulama, juga mewasiatkan kepada kita semua untuk selalu memiliki akhlak rahmat atau kasih sayang yang sempurna terhadap makhluk secara umum, kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik manusia ataupun yang lainnya. Lebih-lebih seorang muslim sudah seharusnya, sudah kewajiban bagi kita untuk memperlakukan orang muslim ini dengan asyafaqah al-kamilah, dengan lemah lembut, walaupun mereka orang muslim tadi termasuk orang yang musuh dengan kita, tidak suka dengan kita atau hasud kepada kita, tetap kita harus memperlakukan dia dengan baik. Karena manusia ini dhaif, manusia ini lemah, maka kita harus menyaksikan kelemahan yang ada pada setiap manusia. Jadi walaupun orang itu memusuhi, tidak senang sama kita, atau hasud iri dengan kita, pada hakikatnya semua manusia ini lemah. Artinya lemah, dia tidak bisa mengalahkan, memerangi sifat yang buruk yang ada pada dirinya sendiri. Kalau mau kita tanya manusia-manusia ini, pengen punya sifat yang jelek apa pengen punya akhlak yang baik? Semua pengen akhlaknya bagus, semua pengen disenangi oleh manusia, semuanya kepengin tidak punya musuh di atas dunia ini. Tapi kadang-kadang mereka ini tidak mampu untuk mengalahkan dirinya sendiri, yang mana pada diri sendiri ini ada sifat hasud, ada iri, ada benci. Nah, ini berarti kita menyaksikan setiap kita ini manusia semuanya itu dhaif. Itu adalah manusia yang lemah, tidak mampu mengontrol dirinya, tidak mampu nyetir dirinya sendiri, tidak bisa. Maka kita saksikan kelemahan setiap manusia. Kalau kita sudah tahu mereka itu semua lemah, kita juga lemah, irhamhu, seharusnya orang lemah itu dikasihani, dirahmati. Ada orang musuh sama Ana misalnya, atau dia tidak suka sama Ana,
atau dia hasut iri sama anak misalnya ini. Ya kita saksikan, kasihan ya orang itu. Kenapa? Dia sebenarnya tidak ingin musuh anak. Cuman dia kalah sama dirinya sendiri. Maka bagi kita tidak seharusnya musuhi dia, musuh dibalas musuh, enggak. Seharusnya kita kasihani dia. Kasihan ya orang itu ya. Mudah-mudahan dia bisa hilangkan sifat itu. Begitu. Bukan tambah pendelik-pendelian, bukan. Karena kita semua ini lemah. Al-insan dhaif. Maka kita harus menyaksikan kelemahan diri kita. Dan semua manusia ini semuanya lemah. Maka butuh kasih sayang, dikasihani. Walau kana fi hali adawatihi lak. Walaupun dia itu membenci kita, tetap kita kasihani. Karena Allah Subhanahu wa taala itu merahmati daripada hamba ini, yaitu yang orang-orang yang dalam hatinya ada rasa kasih sayang kepada lainnya. Hamba Allah ini banyak, tapi yang mendapatkan rahmat khusus dari Allah yaitu manusia-manusia yang di dalam hatinya ada kasihan sama orang lain. Itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Maka barang siapa yang tidak merahmati makhluk, maka dia tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Irham man fil ard, rahmati yang ada di atas bumi ini, maka yarhamka man fis sama, yang ada di langit akan merahmati kita. Kita merahmati yang ada di bumi, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang penyair pernah mengatakan, irham ibadallah yarhamukalladzi ammal wara ifdaluhu wa nawaluhu. Rahmatilah hamba-hamba Allah ini, maka kamu akan dirahmati oleh zat yang pemberiannya, anugerahnya itu menyeluruh kepada seluruh manusia, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang ada ini kita perlakukan dengan baik, jangan sampai ada yang terganggu dengan kita. Walaupun misalnya yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dipandang baik, tapi kadang-kadang mengganggu. Seperti membuat acara seperti ini, ya, Ihda Asyariah. Atau saya buat acara di rumah misalnya, maulid. Itu memang sesuatu yang bagus, yang baik, tapi ada caranya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kebaikan tapi orang lain terganggu dengan kita. Contoh misalnya, buat acara seperti ini speakernya digedekno, padahal sing teko mek 100. Speakernya ya telung tumpuk. Ya tonggo sing loro untu. Ya kudu bendok ae. Ya ono sing loro jantung, ono sing duwe bayi. Acaranya sampai jam 12, sampai jam setengah 1. Lek ditegur, loh ndak seneng ambek maulid. Oh ngelawan Nabi. Loh ndak seperti itu Nabi, itu caranya. Buat acara, datang ke tetangga, minta izin, minta ridhonya, minta maaf kalau mengganggu ini itu. Kalau ada keluhan monggo disampaikan, nanti biar saya atur, panitia atur gitu. Ya parkirnya, orang-orangnya, nutupi jalan atau tidak, nutupi pintu orang atau tidak, orang keluar masuk bisa atau tidak, kan seperti itu. Jangan sampai ada orang yang terganggu dengan kita, walaupun yang kita lakukan itu adalah amal yang baik. Ya, amal yang baik. Ini kadang-kadang orang-orang ini seenaknya dewe, ya, seenaknya sendiri, nutup jalan. Padahal ada jalan mana? Terus ngomong lewat endi? Nah, ini dipikirkan yang lainnya, kasihan. Ini semua orang muslim, apalagi orang muslim tetangga-tetangga kita ini. Perhatikan, muamalah dengan mereka, jalin hubungan dengan mereka yang baik. Jangan sampai ada yang merasa terganggu dengan kita. Maka kapan kita menjaga supaya orang-orang di sekitar ini tidak terganggu dengan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita dari segala keburukan. Ya, dari segala keburukan. Gaya acara ngawur,
tanggane terganggu, akhirnya mobilnya Habibie dikemposi. Ya, kok bocor balik-balik, ndak harus tanggane dhewe. Ya salah dhewe ya. Nah, kalau ingin selamat, ya tidak ada keburukan nyampe kepada kita, muamalah yang bagus dengan orang. Kita perlakukan semuanya dengan baik, dengan sebaik-baiknya, jangan ganggu orang. Telah diriwayatkan di dalam atsar daripada Rasulullah SAW, beliau pernah menyatakan, man aradas salamah, barang siapa yang mengharapkan keselamatan, falyatlubha fi salamati ghairihi minhu, maka caranya usahakan semua orang tidak terganggu dengan kita, maka hidup kita akan selamat. Lho sing wis apik iku lho kadang-kadang sik dielek ya apa meneng sing senenge kere-keran ambek tangga ya. Karena itu yang bagus sama orang, maka insya Allah kita akan selamat sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. One will khair li jami'il muslimin. Setiap ada orang muslim niat sing apik dalam hati itu. Lihat misalnya tonggone kurang apa misalnya dalam hati, mudah-mudahan kalau anak fulus lebih, ada uang lebih, mudah-mudahan bisa bantu sedikit-sedikit begitu. Misalnya lewat ada orang ngumpul-ngumpulkan sampah atau apa, dalam hati insyaallah minggu ngarep lek ana duit engko tak kei wong iki lek mrene maneh lewat kene bisa. In will khair, setiap menemukan orang muslim niat sing apik, diniati yang bagus, walaupun belum bisa praktek seketika itu, niat sik wis pokoke ya. Ono misalnya tetangganya ono sing jebol misalnya ya, plesterane atau apa, kasihan ya, kesandung balik-balik misalnya, kalau ono duit tak kei semen. Lu niat sik, niat dulu ya, nanti kasih rezeki sama Allah, kasih tukokno 50.000 semen, cek wonge mendekno dhewe ya. Nanti setiap ngelihat orang muslim niat yang baik pokoknya. Niat yang baik, ojo niat yang buruk ya. Ayo pari kira dek gini, mari ini tak beretno motormu saja. Jangan gitu. Setiap ngelihat orang muslim niat yang bagus, diniati yang bagus yang bagus-bagus. Karena dikatakan innamal a'malu bin niat. Amal seseorang itu tergantung niatnya, ya, tergantung niatnya. Wala tutmir syarron, jangan sampai kita berniat buruk kepada siapapun. Ini yang diajarkan oleh pendahulu kita. Ya. Jadi sak durunge ngajari kitab, uripe ku wis pembelajaran bagi orang. Wong biyen-biyen iku. Jadi walaupun duduk santri, itu bisa ngambil pelajaran dari orang-orang dulu. Kenapa? Ya ini, ilmunya mereka seperti ini. Ambil tonggo api, niatnya bagus sama orang, tidak pernah ganggu orang. Loh itu sudah jadi satu pembelajaran buat orang sekitar. Sebagaimana dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa banyak orang kafir masuk Islam itu? Kenapa? Karena terpukau dengan akhlaknya Nabi, dengan ajarannya Nabi. Oh begini ya Islam itu ya. Oh begini caranya. Akhirnya terbawa dengan akhlak yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah disitulah suksesnya dakwah, suksesnya seorang Muslim. Orang Muslim itu dinomorsatukan walaupun sama non Muslim ya, karena itu dia mempraktekkan ilmunya Nabi, mempraktekkan ilmunya para salaf yang soleh. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan diberikan hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.